Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum, gue Fatur Rahman dan selamat datang di OpenMap. Kali ini gue bakal ngejelasin kalian bagaimana mengirim email menggunakan Python. Nah, untuk persiapannya kalian harus install Python dulu dan Jupyter Notebook-nya. Bagi kalian yang belum install, gue sarankan install Anaconda aja supaya lebih gampang. Nah, untuk installnya kalian ke anaconda.com aja, ikutin langkah-langkahnya. Kalian download code gue di sini. Kalian klik clone or download. Oke. Jika udahan, kalian copy ke tempat yang kalian mau. Misalkan gue di sini mau pindahin ke my project YouTube video yang kedua. Di sini gue pindahin ke sini. Kemudian kalian ekstrak aja ya di ekstrakir. Nah, nanti ya keluar folder merge email master. Oke, sampai sini dulu. Bisa ngikutin ya. Kalau kalian buka ini ada file IPYNB kirim email. Oke, langsung aja gue praktekin. Nah, kalau kalian pakai Anaconda, kalian buka Anaconda Prom. Supaya lebih enak, supaya sesuai dengan directory yang kalian mau. Ini kalau kalian nyimpen data yang tadi itu di D, kalian pergi ke D ya. Tapi gue nyimpen data yang tadi itu di local disk E. Jadi gue ketik dulu E.2, enter. Setelah itu kalian ketik cd plus tempat kalian naruh merge emailnya tadi. Misalkan di sini. Misalkan gue di sini ya. Kalian copy directory-nya, tinggal Ctrl C, kemudian paste di sini. Tapi nggak usah ada E-nya lagi ya. Nah, jadi CD, My Project, YouTube, video kedua. Oke, ini tinggal lu enter. Kemudian lu tulis Jupyter Notebook. Enter. Tungguin sampai Jupyter Notebook-nya kebuka. Nah, sampai sini udah kebuka, kalian buka folder yang merge email master. Dan buka file kirim email IPYNB-nya. Sampai sini kecepatan nggak? Kalau kecepatan kalian ulang-ulang lagi aja ya. Karena ini bukan tutorial Python ya, jadi gua ngejelasinnya agak singkat. Nah, untuk tahap persiapan, kalian harus aktifkan Let's Secure Apps di link berikut ya. Ini tinggal kalian klik aja, keluar di sini. Kemudian kalian pilih akun yang kalian mau pakai untuk kirim email. Di sini gue pakai yang kirim email. Nah, ini gue close. Ini gue udah aktifin. Jadi kalau kalian belum aktif kayak gini, kalian aktifin. Dan kalian reload dulu aja, mastiin kalau itu benar-benar udah aktif. Balik lagi ke Jupyter Notebook. Nah, kalian kalau udah selesai menjalankan program ini, jangan lupa matiin lagi Let's Secure Apps-nya, karena ini disarankan untuk tidak dinyalakan jika tidak dipakai. Nah, selanjutnya kalian run kode pertama. Nah, kalau ini udah berhasil, berarti lanjut ke kode kedua, yaitu fungsi mengirim email satu penerima tanpa lampiran file. Ini buat fungsi doang. Terus kemudian fungsi mengirim email ke satu penerima dengan lampiran file. Nah, dari sini baru kita mulai cara kirim emailnya. Di sini kalian tulis alamat pengirim emailnya. Di sini gue pakai 123 kirim email @gmail.com. Kemudian ini gue ngasih tahu cara kirim email ke satu penerima dulu ya, dan nggak pakai lampiran file. Supaya contoh dulu aja, ini kepada misalkan orang satu @gmail.com. Ini nggak tahu email siapa, kita ngasal aja. Yang penting nanti keluar tulisan terkirim ya di email kita. Judulnya nyoba kirim email.
Kemudian isi pesannya, nah ini kalau isi pesan yang ini ada tanda kutipnya 3, ada banyak banget. Kenapa? Karena supaya nanti bisa di-enter ya. Jadi kalau kalian enter nih bisa diisi nih. Kalau misalkan nggak pakai tanda kutip 3 ini, kalian bakal manjang gitu, bakal ke kanan semua. Walaupun kalian enter, nanti hasilnya ke kanan semua. Nah, supaya bentuknya bisa paragraf, kalian harus buat kutipnya 3. Nah, kalian bisa mulai dari sini, halo, atau dari atas ya. Ini baris yang paling atas, ini baris keduanya. Cuman biar lebih enak, gue lebih suka nulisnya dari sini aja. Halo orang, gue lagi nyoba kirim email. Mantap. Nah, kemudian kalian isi password dari pengirim emailnya. Di sini gue punya passwordnya 123 kirmail. Nah, udah sampai situ. Ini udah di-save semua lengkap. Kalau udahan tinggal kalian run pakai Ctrl Enter atau run. Nah, tadi yang tadi lupa gue kasih tahu ini ngerunnya pakai Ctrl Enter ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu atau pencet yang ini juga boleh. Ini kalau gue pencet pakai yang ini run. Nah, ini dia lagi ngirim sekitar 5 detikan kalau nggak salah. Nah, itu sekitar 5 detikan udah selesai. Kita cek dulu Gmail gue udah kekirim apa belum. Ini kita buka Gmail. Nah, coba di sini lihat terkirimnya. Oh ya, sebelumnya gue kemarin-kemarin udah nyoba nih. Udah banyak banget. Ini terkirim. Nah, ini barusan ya. Nyoba kirim email ke orang. Ke orang satu. Halo orang, gue lagi nyoba kirim email. Mantap. Mantap jiwa. Oke, karena nih kemarin gue udah pernah nyoba. Ini gue hapus dulu aja deh. Semuanya gue hapus. Ntar kita kirim lagi. Nah, lanjut. Kita coba kirim email ke satu penerima tapi pakai lampiran file. Di sini gue pakai email yang sama. Oh iya, untuk komentar di sini ini kan ada pagar ya. Ini tuh namanya komentar. Jadi kalian bisa tulis di sebelah atas atau di sebelah kanannya. Di sini yang pertama gue tulis di sebelah kanannya untuk komentar dari keterangan variabelnya. Nah, di sini gue nulisnya di atasnya supaya lebih rapih. Nah, jadi kalian bebas. Enakan nulis komentarnya di kanan atau di atas. Sebenarnya nggak ditulis juga apa-apa sih. Cuma lebih baik ditulis aja supaya kalian ingat. Nah, di sini gue punya email pengirim sama lagi kayak tadi 123 kirmail 123 kirim email @gmail.com. Kemudian kepadanya orang satu lagi aja atau orang 10 lah ya, biar beda. Orang 10, oh ya tambahin @gmail.com, nanti nggak valid kalau misalkan nggak pakai itu. .com, judul subjeknya nyoba kirim email pakai file. Nah, isi pesannya sama, gue enter lagi di sini gue mulai nulis pesannya. Halo coy. Ini gue tulis, ini gue kirim file. Nah, kemudian kalian cari filenya. Di sini gue udah nyiapin file di Python, file email. Nah, di sini gue punya file ada 11 dari 1 sampai 11. Di sini ada yang tulisannya cuma 5, itu karena sebelumnya gue udah nyoba. Jadi kalian gak harus nama filenya tuh angka ya, jadi bisa juga string kayak gini, atau bisa juga huruf. Nah, sekarang gue mau coba kirim yang nomor 11 deh. Di sini kita lihat dulu formatnya ya. Di sini formatnya kan JPG ya, .jpg dan namanya 11. Jadi kalian tulis nama filenya dan juga format filenya. Jadi 11.jpg. Nah, di sini gue tulis file name-nya 11.jpg. Setelah itu kalian tuliskan juga file directory-nya atau filenya itu disimpan di mana. Nah, di sini tinggal kalian pencet ini aja atau properties juga bisa. Kalian copy yang sebelah sini nih. Atau lebih enak sih yang ini aja ya. Tinggal copy. Kalian paste di sini.
Tapi lihat di sini harus tanda garis miringnya itu ke kanan arahnya, enggak ke kiri. Di sini kan masih ke kiri. Kalian ganti ke kanan, di delete aja terus diganti. Ganti lagi kanan. Ganti lagi kanan. Kanan dan yang terakhir juga tambahin ke kanan. Oke, sampai sini udah kelar. Kalian isi passwordnya lagi. Tadi contohnya 123 Gmail. Oke, udah sampai sini. Harus lengkap semua, nggak ada yang boleh nggak diisi. Oh iya, file name yang di sini 11.jpg harus ada di folder yang tadi. Harus sama nih, folder yang di sini harus ada juga di sini. Supaya apa? Supaya nggak error. Jadi datanya sinkron gitu. Kalau udahan tinggal kalian Ctrl Enter atau di run aja. Ini lagi kirim, kalau lagi bintang gini ngirim, udah 5 berarti nggak ada error juga di sini. Berarti berhasil, coba kita lihat, kita reload. Oh iya nih udah tuh. Nyoba kirim email pakai file ini ke orang 10. Oh iya di sini nggak ada orangnya nih ya. Alamat tidak ditemukan karena ngasal aja, yang penting terkirim. Lanjut ke mengirim email ke satu penerima dengan lampiran. Oh ya, ini udahan tadi. Oke, lanjut ke persiapan mengirim email ke banyak orang. Tadi kan masih percobaan aja ya. Kira-kira pakai modul itu bisa gak sih? Oh iya, BTW nama modulnya SMT Lib. SMTP Lib. Nah, itu nama modulnya ya untuk ngirim email kayak gini. Nah, untuk ngirim email ke banyak orang, kalian harus punya datanya. Datanya kurang lebih formatnya kayak gini nih. Gue udah buat data emailnya kayak gini. Terdiri dari nama orangnya, alamat emailnya. Kalau kalian kirim pakai file, berarti harus ada file name-nya. Dan itu aja sih, atau kalau data-data yang lain mau ditambahin juga bisa sebenarnya, tergantung keperluan kalian aja. Cuman secara garis besar ini aja dulu ya. Ini datanya berupa Excel, kita lihat dulu formatnya ya. Di sini kita lihat formatnya. Jadi formatnya ini .xlsx, ada juga yang formatnya cuma xlx, ada juga yang formatnya CSV atau lain sebagainya ya. Pokoknya yang bisa di-load oleh data frame Pandas. Kalau yang nggak bisa ya jangan dulu. Kita pakai yang Excel aja ya, yang umum orang punya. Nah, di sini kita load datanya. Di sini kalian import dulu Pandasnya sebagai PD ya, biasanya sebagai SPD gitu. Kemudian kalian buat variabel baru namanya data sama dengan pd.read excel, nama file directory-nya dan juga file name-nya. Di sini file directory-nya kita lihat tinggal copy aja di sini. Kalau datanya di sini, kalian copy di sini. Paste ke sini file directory. Jangan lupa slash-nya ubah ke kanan. Ini file name-nya apa tadi? Di sini kan file name-nya data email, formatnya .xlx. Berarti di sini formatnya .xlsx. Jadi file name ini, jadi di sini data email .xlsx. Iya. Kalau mau lihat datanya benar atau enggak, kalian tulis lagi di sini data, terus di run, Ctrl Enter. Nah, di sini kelihatan datanya ada nama, ada email, ada file name. Nah, sekarang gue contohin dulu mengirim email ke banyak penerima tanpa lampiran file. Konsepnya sebenarnya ini pakai looping ya, looping for. Jadi ini gue buat kode for-nya, tapi yang datanya sama terus enggak gue masukin for. Di sini kan yang beda kan nama, email, file name, ini kan pasti beda-beda. Jadi gue masukin for. Tapi kalau nama pengirim emailnya, judulnya sama passwordnya kan pasti sama semua. Jadi gue masukin ke sini. Tapi kalau lu punya judul yang beda, ya udah berarti judulnya masukin ke sini. Dan lu tambahin bebas. Kok ini juga bisa ya judulnya. Pertama kayak gini dulu aja. Nama emailnya kita lagi 123 Gmail.
123 kirim email @gmail.com gmail.com. Kemudian judulnya nyoba kirim email ke banyak orang. Kemudian passwordnya 123 Gmail. Di sini for i in range len data. Nah, ini samain aja. Nah, ini penting juga nih. Kalau misalkan nama kolom email penerimanya adalah email, di sini kan gue email doang ya. Berarti di sini juga harus email. Kemudian nanti gue tambahin data nama juga di pengulangannya. Di sini kan nama, berarti di sini juga harus nama. Ini file name-nya karena kita belum pakai, di sini nggak ada file name-nya. Nah, di sini gue mau kirim kepada data email yang tadi, yang ada banyak. Kemudian isi pesannya apa? Misalkan di sini gue mau kirim pesan dengan menyebutkan nama pada data tersebut. Oh iya, untuk yang kutip 3 tadi kan dia harus konsepnya dia ngikutin paragrafnya. Kalau misalkan kalian enter, dia ke bawah. Kalau misalkan kalian tab, dia juga ke kanan. Jadi kalau ini biasanya otomatis ke tab ke kanan nih. Ini kan masih ada kosongnya nih. Nah, kalian geser dulu ke kiri supaya nanti di emailnya tuh rapi gitu. Enggak ke kanan. Jadi kalian enter dulu. Di sini gue mau nulis halo. Nah, di sini kan gue mau nyebut orang ya. Makanya di sini gue manggil halo spasi supaya ada spasinya, data, nama. Jadi ini halo misalkan orang pertama, halo orang pertama. Kemudian di sini baru spasi lagi. Ini kalian boleh kalau misalkan kalian mau nulisnya itu halo Udin misalkan. Misalkan kalian mau nulisnya halo Udin, koma, baru di bawah nulis, berarti ini di enter. Atau di sini tambahin koma. Jadi halo dir gitu misalkan halo orang, halo Budi, halo siapa. Biasanya kan koma terus baru kita nulis pesannya kan di sini. Tapi kalau misalkan enggak, halo orang, apa kabar? Tambahin spasi dulu, apa kabar? Nah, di sini baru kalian tulis isi pesannya. Sebenarnya ini nggak harus enter ya. Cuman lebih rapi sih. Gue lagi nyoba lagi nih. Gue lagi nyoba lagi nih. Gue lagi nyoba lagi nih. Kirim email, bodo amat lah. Kirim email. Tapi ke banyak orang. Dah. Udah semuanya keisi, langsung dikirim aja, Ctrl Enter. Lagi-lagi untuk per emailnya, kalau nggak salah tuh sekitar 5 detikan ya. Jadi ini agak lama, kita tungguin aja. Berarti kalau misalkan 5 detik, penerimanya ada 10, berarti 5 kali 10. 1 menitan lah ya, hampir 1 menit. Nah, udah kekirim tuh ya, udah berhasil, udah berubah jadi angka. Kita lihat lagi. Coba kita lihat terkirimnya. Wow, udah banyak tuh. Dari 1 sampai OpenMed nih email YouTube gua. Jadi ini udah kekirim otomatis. Kita lihat dulu per orangnya nih. Orang kedua coba kirim email dengan kata-kata apa? Kepada orang dua, halo orang dua, apa kabar? Gitu kan? Ini kan emailnya ke orang dua. Terus gue tulis tadi, halo spasi plus nama orang plus apa kabar. Terus gue enter, makanya ini jadi di bawah. Tadi enternya harus ke kiri banget. Jangan ada tab sama sekali. Kalau dia ada tab, berarti di sini juga ada tabnya nanti. Oke, paham ya? Nah, itu belum ada filenya. Sekarang kita mau coba kirim pakai file. Ini sama juga, 123 kirim email at gmail.com. Judulnya nyoba kirim email
ke banyak orang. Nyoba kirim email aja, panjang. Nyoba kirim email, judulnya. Nah, untuk tempat filenya, kalau bisa itu satu tempat aja ya, supaya kita nggak harus nulis data nama tempat filenya. Karena ya nambah kerjaan aja gitu. Mendingan semua file yang mau dikirim di dalam satu tempat aja. Di sini gue taruh file yang tadi kan di tempat yang sama nih, di file email. Ini gue mau coba kirim 1 sampai 5. Ini kalian sesuai nih di data Excel-nya. Kalau misalkan ada 1 di sini berarti namanya 1. Orang 2 dapat nomor 2 berarti di sini 2. Nah, orang 5 dia maunya pakai tulisan nih, pakai huruf 5. Jadi di sini gue tulis 5. Pokoknya sesuai aja gitu ya. Kalau misalkan lo mau kirim orang 1 itu nomor 10 juga boleh. Berarti nanti yang kekirim yang nomor 10. Jadi nggak harus sesuai ininya. Nggak harus berurutan. Ini misalkan kita ganti deh. Kita switch ya. Ini 10, ini jadi 1. Ini 8 diganti sama 5. Jangan 5 deh. 2. Di sini 8. Kita save. Nah, kalau kalian ubah datanya di sini, di Python-nya nggak berubah. Harus kalian run ulang lagi bagian pandas ini. Kalian Ctrl Enter lagi, baru berubah nih orang satunya di 10, file 10-nya di orang 1, file satunya di orang 10, file 2-nya di orang ke-8, file 8-nya di orang kedua. Kayak gitu. Nah, kalau udahan, kalian tulisin tadi file directory-nya. Di sini gue copy aja yang ini. Tek. Jangan lupa ubah ke kanan semua, slash-nya. Kalau udahan, masukin lagi passwordnya, 123, kirmail. Nah, kemudian ini apa lagi ya? Ini kalau datanya udah sesuai sama yang di sini, udah aman ya. Pokoknya ini email, sama yang tadi juga sama email. Nama juga harus sama, dan file name-nya juga harus sama. Kalau kalian mau nambahin isi pesannya boleh. Oh ya, belum isi pesannya nih. Halo bro. Halo bro. Tambahin spasi supaya nggak dempet. Nyampe gak email gue? Nyampe gak email gue? Ini kalau dia nggak pakai enter, berarti dia satu baris. Tapi kalau gue enter, jangan lupa subscribe, like, and share this video. Thank you. Oke, kita coba Ctrl Enter. Nah, ini ada error. Kita lihat dulu apa yang error di sini. Oh iya, ini error karena kita nggak ada formatnya di sini nih. Nah, kalau kalian formatnya sama semua, kalian nggak perlu tulisin di sini. Kan kalau misalkan itu boleh kalian tulis 10.jpg misalkan ya, 8.jpg dan seterusnya. Tapi berhubung gua semua filenya sama, semuanya sama file JPG, ini gue tambahin aja di bagian mana ya? Di bagian file name-nya nih. Jadi data file name ditambah .jpg gitu. Ini kalau filenya JPEG gitu, ada JPG gitu. Tapi kalau misalkan kalian filenya beda-beda macam-macam gitu, ada yang dikirim Word, ada yang kirim PDF, ada yang kirim JPEG. Nah, berarti kalian namainnya di Excel-nya 10 JPEG, 10 Word, 10 apa gitu. Pokoknya dinamain formatnya juga di Excel-nya. Kalau misalkan nggak sama. Tapi kalau sama, enak di sini nih. Tinggal data file name plus .jpeg. Oh ya, .jpeg-nya pakai apa namanya? String. Pakai kutip. Dan kita run lagi. Oke, kita tunggu lagi 10 kali 5 detik ya. 10 kali 5 detik. Iya betul, 50 detik jadinya 1 menit lah ya. Nah, udah keluar angkanya 10 berarti udah kelar. Coba kita lihat terkirimnya. Udah kekirim semua nih. Orang 2 dapat file nomor 8, orang 1 10, orang 3 3, orang 5 pakai tulisan 5, dan seterusnya. Ini semuanya sesuai dengan data yang ada di Excel.
Nah, ini mungkin kalian bakal males nungguinnya kalau nggak tahu nih udah kekirim berapa sih sebenarnya. Gua ada tambahan code lagi supaya nanti ketahuan nih yang udah kekirim berapa. Oke, supaya lu tahu proses pengirimannya, lu tambahin beberapa kode lagi. Di sini from tkdm.auto import tkdm. Kalau di Anaconda biasanya udah terinstall. Di sini tambahin lagi tkdm dalam kurung gitu. Jadi dikurungin ya tadi kan range learn data dimasukin lagi sama tkdm ya. Terus di terakhir tambahin yang namanya ini. Dan kalian kontrol enter. Nah, di sini tuh ada loadingnya, mantap. 2 ke 11 dari 11, 3 dari 11, 4 dari 11 dan seterusnya. Oke, ini buat yang kirim email tanpa lampiran file. Yang tadi juga sama ya, yang di kirim email dengan file ini sama aja. Kalian tambahin from tkdm, tambahin juga tadi tkdm di sini. tkdm dalam kurung gitu. Terus tambahin lagi apa tadi? Print apa lah itu. Nah, gitu. Tinggal kalian run aja. Ini sampai 11 email. Oke, untuk informasi aja, kirim email lewat Python ini maksimal kalau nggak salah 550 per hari. Jadi kalau sekarang lebih dari itu, gue nggak tahu sih kayak gimana lagi caranya. Paling nunggu sehari lagi ya. Tapi kalau dibandingin sama aplikasi merge email lainnya yang ada di Google Spreadsheet atau di mana gitu, kebanyakan tuh cuman 100 per hari. Bahkan yang bayar aja maksimal 300 per hari gitu. Ada sih yang 1000 tapi nggak tahu sih caranya gimana. Paling ini menurut gue bermanfaat banget buat kalian. Kalau misalkan kalian mau kirim email ke banyak orang, misalkan kalian punya acara dan harus announcement ke banyak orang, dan juga misalkan kalian mau kirim sertifikat ke peserta seminar, ini sangat berguna banget. Oke, ini udah selesai. Kita lihat lagi terkirimnya. Nah, ini udah terkirim semua ya. Tuh, udah banyak banget pokoknya ini mah. Nyoba kirim email, nyoba kirim email. Ini udah ada berapa. Ini 1 dari 30 tuh ya, nambah ya jadinya. Enggak yang tadi ini nambah. Tuh, ini kan ada nih yang terakhir. Coba kita lihat waktunya. Ini kita buka satu. Kirim ke OpenMate. Ngirim ke OpenMate jam berapa tuh? Tuh, ada 2 data ya. Yang satu 0044, yang satu lagi 037 di sini 1245 ya atau 0045. Jadi beneran kekirim 2 kali. Dan cukup sekian dari gue. Thank you for watching. Assalamualaikum.